Di suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah raja yang dikenal karena kesombongannya. Raja ini sangat suka memamerkan kekayaannya dan kehebatannya dalam segala hal. Tak kalah sombongnya adalah menteri utamanya, Menteri Hamid, yang selalu membanggakan harta benda dan kemewahannya. Orang-orang di kerajaan merasa jengah dengan tingkah mereka berdua, tetapi tak ada yang berani menegur, kecuali satu orang, Abu Nawas. Suatu hari, Raja mengumpulkan para pejabat kerajaan di balairung istana untuk memamerkan harta terbarunya, sebuah peti emas yang penuh permata. Semua terpana melihatnya, dan tepuk tangan pun bergema, kecuali dari satu sudut di mana Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Raja yang melihatnya merasa tersinggung dan berkata, "Abu Nawas, kenapa kau tak terkesan dengan kekayaanku? Apakah kau tak mengerti betapa berharganya ini?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Paduka, permata itu indah, tetapi hamba tahu sesuatu yang jauh lebih berharga." Raja mengerutkan dahi, penasaran. "Oh, benar? Apa yang lebih berharga daripada permata ini, Abu Nawas? Katakanlah, jika kau bisa membuktikannya, aku akan memberikan hadiah besar padamu. Tapi jika tidak, kau akan dihukum." "Baik, Paduka," sahut Abu Nawas. "Berikan hamba waktu 3 hari, dan hamba akan membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari semua permata ini." Raja menyetujui tantangan itu. Di hari pertama, Abu Nawas menghabiskan waktu mengunjungi pasar dan berbicara dengan rakyat jelata. Dia mengumpulkan bahan-bahan sederhana, seutas tali, beberapa potong kayu, dan air dari sumur. Di hari kedua, Abu Nawas merakit benda misterius di tengah alun-alun. Para penduduk penasaran dan berbisik-bisik. Menteri Hamid yang mendengar berita ini memutuskan untuk datang dan melihat apa yang direncanakan Abu Nawas. Dengan sombong ia berkata, "Apa yang bisa kau buat dengan barang-barang murahan seperti itu, Abu Nawas? Apakah kau ingin menunjukkan seni konyolmu?" Abu Nawas hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, di hari ketiga, Raja, para menteri, dan seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Di hadapan mereka berdirilah sebuah alat sederhana yang mirip timbangan. Abu Nawas membawa seekor ayam yang diletakkan di satu sisi timbangan, sementara sisi lainnya dibiarkan kosong. Raja tertawa terbahak-bahak. "Ini alat yang kau sebut lebih berharga dari permataku, Abu Nawas? Aku harap kau siap menerima hukumanmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Paduka, hamba mohon izinkan hamba menunjukkan rahasianya sebelum Paduka menghukum hamba." "Baiklah, aku berikan kesempatan terakhir," kata Raja dengan nada meremehkan. Abu Nawas mengambil seember air dan menuangkannya perlahan di atas sisi timbangan yang kosong. Ajaibnya, timbangan itu mulai bergerak, dan ayam di sisi satunya pun terangkat. Orang-orang terkejut, termasuk Raja dan Menteri Hamid. "Paduka, lihatlah," kata Abu Nawas, "air yang tak berharga, yang kita anggap remeh, ternyata dapat mengangkat seekor ayam." Hal ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dalam hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. Kekayaan yang Paduka pamerkan memang indah, tetapi kebijaksanaan dan kerendahan hati lebih berharga daripada semua permata. Raja terdiam, tersentuh oleh pelajaran yang disampaikan Abu Nawas. Bahkan Menteri Hamid yang sombong pun tak bisa berkata-kata. Dengan bijak, Raja mengakui kekeliruannya dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Aku telah terlalu lama buta oleh kemewahan. Mulai hari ini, aku akan belajar menghargai hal-hal sederhana yang tak ternilai harganya." Seluruh kerajaan bersorak, dan Abu Nawas dihadiahi peti emas yang sebelumnya dipamerkan oleh Raja. Namun, seperti biasanya,
Abu Nawas hanya tersenyum dan membagikan sebagian besar hadiah itu kepada rakyat jelata. Cerita itu pun menyebar ke seluruh pelosok negeri, menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan dan kesederhanaan seringkali lebih bernilai daripada kemewahan yang dipamerkan. Di suatu kerajaan yang makmur, hiduplah seorang tokoh yang terkenal cerdik dan nyentrik bernama Abu Nawas. Semua orang di kerajaan mengenalnya sebagai pria yang memiliki kecerdasan luar biasa dan selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai macam masalah, baik yang serius maupun yang kocak. Raja Harun al-Rashid, yang terkenal memiliki ide-ide aneh untuk menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya, selalu tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas dengan teka-teki dan tantangan yang mustahil. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman licik di wajahnya, Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan kecerdasanmu lagi. Kali ini, aku menantangmu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bawakan aku kabar tentang seekor kuda yang bisa terbang ke bulan dalam waktu sehari. Ingat, aku ingin bukti yang nyata, bukan hanya dongeng semata." Para menteri yang hadir di ruangan itu terkikik geli. Mereka tahu bahwa tantangan ini benar-benar mustahil. Dan kali ini, mereka yakin Abu Nawas tidak akan mampu lolos dari jebakan raja. Abu Nawas menundukkan kepala, berpikir keras. Tiba-tiba, senyum simpul terukir di bibirnya. "Wahai Baginda Raja, saya terima tantangan ini. Namun, saya memerlukan beberapa hal untuk menyelesaikan tugas yang mulia ini." Raja terkejut dan penasaran. "Katakan apa yang kau butuhkan, Abu Nawas, dan akan kuberikan padamu." Abu Nawas menjawab dengan nada serius. "Pertama, saya memerlukan 1000 dinar emas untuk mempersiapkan perjalanan ini. Kedua, saya memerlukan kuda kerajaan terbaik yang ada di istana ini. Dan terakhir, saya perlu 3 hari untuk mempersiapkan segalanya." Raja Harun mengerutkan dahi, tetapi rasa penasaran lebih kuat daripada keraguannya. Ia mengangguk, dan permintaan Abu Nawas dikabulkan. Selama 3 hari, Abu Nawas mengurung diri di rumahnya. Orang-orang kerajaan melihat tenda besar didirikan di halaman rumahnya, dan terdengar suara ketukan palu serta suara riuh lainnya. Banyak yang penasaran, tapi Abu Nawas melarang siapapun untuk mendekat. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Abu Nawas datang ke istana dengan wajah penuh percaya diri, diiringi beberapa pria yang membawa sebuah kotak besar yang terbuat dari kayu. Raja menatap dengan mata berbinar-binar, penasaran akan kejutan yang akan diberikan oleh Abu Nawas. "Wahai Baginda Raja, kabar tentang kuda yang terbang ke bulan telah kubawa," kata Abu Nawas sambil memberi isyarat agar kotak besar itu dibuka. Ketika kotak dibuka, semua orang melihat sebuah lukisan besar yang menggambarkan seekor kuda berlari di atas bulan, dengan latar langit malam berbintang. Raja terperangah. "Apa ini, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjelaskan, "Inilah kabar yang Baginda minta. Sebuah lukisan yang menunjukkan seekor kuda terbang ke bulan. Baginda meminta kabar tentangnya, dan saya telah menyampaikan kabar ini dalam bentuk yang paling nyata. Bukankah lukisan adalah bentuk kabar yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri?" Seluruh istana terdiam sesaat. Lalu suara tawa keras meledak. Raja Harun al-Rashid tertawa hingga terbatuk-batuk. "Abu Nawas, kau memang tiada duanya. Kau selalu menemukan cara untuk menjawab tantanganku dengan kecerdikan yang tak terbayangkan." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa hari ini ia telah berhasil lolos dari satu lagi tantangan kocak dan tidak masuk akal dari sang raja. Hari itu, tidak hanya dia yang tertawa, tetapi seisi istana yang menikmati kecerdasan Abu Nawas yang tak pernah gagal menghibur sekaligus membuat kagum. Demikianlah, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan membawa kemenangan dan 1000 dinar emas.
Penduduk kerajaan kembali dibuat takjub oleh kecerdikan dan kejenakaannya yang luar biasa. Dan raja? Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, sambil berpikir keras untuk menyiapkan tantangan lain yang bisa menaklukkan si jenius yang tak terduga ini.